Semoga semuanya masih semangat. Iya, harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan belajar kembali tentang gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu merupakan ciri-ciri dari gereja Katolik. Tetapi sebelum belajar, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, sebagaimana Engkau telah memanggil para murid yang pertama, Engkau pun memanggil kami semua sebagai anggota gerejamu untuk mewujudkan iman yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ajarilah kami untuk memahami panggilan-Mu serta mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, gereja Katolik itu memiliki 4 ciri. 4 ciri itu, yang pertama satu, yang kedua kudus, yang ketiga Katolik, yang keempat apostolik. Gereja itu diartikan dalam 2 bentuk. Gereja yang ditulis dengan huruf kecil atau tidak kapital itu merupakan keterangan dari gedungnya. Sedangkan gereja yang ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar G-nya itu artinya adalah persekutuan umat Allah. Orang-orang yang ada di dalam persekutuan itu disebut dengan gereja. Ibu, kamu, dan orang-orang lainnya yang sudah dibaptis itu disebut dengan gereja. Jadi gereja itu adalah persekutuan umat Allah yang berhimpun dalam satu kelompok, yang pastinya beriman kepada Yesus Kristus. Gereja ini dibangun itu mulai dari jemaat pertama. Zaman jemaat pertama itu, jika kita melihat sejarah kembali, itu merupakan jemaat yang pertama pada saat setelah Yesus Kristus itu wafat. Setelah Yesus sudah tidak ada di dunia ini, sudah disalibkan dan wafat, para murid itu terpencar karena mereka sangat ketakutan pada masa itu. Maka mereka tidak berani menampakkan diri ke halayak ramai. Mereka saat itu, orang-orang yang mengikuti Kristus itu diburu dan juga dimusnahkan atau mau dibunuh. Makanya mereka bersembunyi. Tapi saat di persembunyian itu mereka berkumpul satu dengan yang lain. Yang percaya kepada Kristus itu berkumpul menjadi satu. Lalu mereka di situ membentuk satu persekutuan. Tetapi persekutuan ini sembunyi-sembunyi karena tidak berani diketahui oleh orang lain. Karena jika diketahui maka mereka semua akan dibunuh. Nah, dari sinilah awalnya gereja didirikan. Dari persekutuan inilah mereka diam-diam membentuk kelompok mereka, kelompok yang percaya kepada Kristus ini tadi. Kemudian mereka berkembang, dan sampai sekaranglah kita ini sebagai gereja. Karena perjuangan mereka pada masa itu. Perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus ini disebut sebagai gereja perdana karena mereka yang membangun pertama kali persekutuan itu. Ceritanya bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Jemaat perdana ini tadi itulah yang membangun ciri-ciri dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, gereja yang satu artinya kita satu baptisan.
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita dihimpun menjadi satu tubuh, menjadi satu anggota tubuh yang Kristus Yesus sebagai kepalanya. Itu disebut dengan gereja yang satu. Kemudian disebut gereja yang kudus. Kita dipanggil semuanya untuk kekudusan. Dipanggil untuk kekudusan bukan berarti kita mengambil tugas harus sebagai rohaniawan, harus sebagai pastor, harus sebagai suster, harus sebagai katekis atau guru agama, harus sebagai bapak paus atau uskup. Tetapi kita berusaha untuk hidup kudus seperti Allah sendiri. Hidup kudus itu seperti apa? Dengan perilaku kita yang baik, kita tetap mewartakan kerajaan Allah. Kita hidup kudus itu dilihat dari bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Walaupun, nah ini kita semua tidak bisa menilai seseorang itu kudus atau tidak, karena kekudusan itu hanya antara pribadi tersebut dengan Allah. Walaupun ia dikatakan bahwa orang yang tidak terlalu dekat dengan gereja atau jarang ke gereja, tetapi ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Allah. Ia rajin berdoa setiap kali bangun tidur atau sudah bangun tidur. Ia selalu mengandalkan Tuhan dalam perkara hidupnya. Berarti ia memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Tapi sebagai anggota gereja, sebagai anggota persekutuan, kita tidak hanya membangun relasi dengan Allah saja, tetapi juga dengan sesama kita. Kita juga harus berkumpul dalam persekutuan ini tadi, dalam kelompok ini tadi. Tidak bisa kita hanya sendiri, dan juga walaupun kita memang harus menjaga hubungan. Nah sebaliknya juga, walaupun kita rajin ke persekutuan, rajin berdoa atau ibadat, rajin berkunjung ke rumah-rumah persekutuan yang lain, mengikuti kegiatan gereja, jika hubungan pribadi kita dengan Allah itu belum baik, maka kita tidak bisa disebut sebagai yang kudus. Berarti kita belum menjalani ciri-ciri gereja yang kudus, karena kita hanya mementingkan hubungan kita dengan sesama kita dalam persekutuan dibanding dengan Tuhan Allah. Jadi hidup kudus itu yaitu dekat dan kompak dengan sesama dalam persekutuan, dan juga hubungan yang baik sekali dengan Allah. Melalui apa hubungan yang baik dengan Allah? Melalui berdoa, salah satunya. Kemudian ciri gereja yang Katolik. Katolik itu universal. Universal artinya secara menyeluruh. Jadi dari Puruk Cahu sampai ke Italia, sampai seluruh dunia ini, satu saja gereja Katolik. Pimpinannya siapa? Yaitu Bapak Paus. Kemudian di daerah-daerah itu dipimpin oleh daerah keuskupan, dipimpin oleh uskup. Kemudian di daerah paroki dipimpin oleh pastor paroki. Jadi persekutuan gereja Katolik itu hanya satu di seluruh dunia. Artinya tidak ada sekte-sekte, tidak ada aliran-aliran yang lain selain satu, yaitu Katolik. Gereja Katolik itu adalah satu untuk semua. Seluruh dunia mengenal hanya satu gereja, satu persekutuan, satu tubuh dalam Kristus sebagai kepalanya.
Kemudian gereja yang apostolik. Apostolik itu artinya merasul. Gereja yang apostolik, bagaimana rasul-rasul itu mewartakan kerajaan Allah. Berarti kita sebagai gereja yang apostolik, kita juga mewartakan kerajaan Allah melalui kata dan perbuatan kita, melalui diri kita yang seperti ini, melalui apa yang bisa kita lakukan, melalui pekerjaan atau profesi kita mewartakan kerajaan Allah. Kita sebagai pelajar, kita mewartakan kerajaan Allah dengan bertanggung jawab sebagai seorang pelajar, yaitu belajar. Sebagai seorang anak, kita mewartakan kerajaan Allah sebagai anak yang berbakti dan hormat kepada orang tua atau orang lain. Kemudian kita meneladani sikap Yesus Kristus dan juga sikap keluarga Nazaret di dalam keluarga kita masing-masing dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita jumpai. Itulah ciri gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, sekarang mari kamu buka di situ kitab sucimu, kamu buka. Coba kamu buka Kisah Para Rasul bab 2. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Kalau sudah kamu buka Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Nah, kamu baca di situ dari awal sampai akhir, kamu temukan 4 ciri khas gereja tadi. 1, kudus, katolik, dan apostolik tadi di dalam teks itu. Ingat, gereja yang satu tadi adalah satu baptisan, satu anggota tubuh yang Kristus sebagai kepalanya. Kemudian yang kudus itu dipanggil untuk hidup kudus. Bagaimana relasi dengan Allah itu bagus, bagaimana relasi dengan sesama itu juga bagus dalam persekutuan. Salah satunya melalui doa, perayaan Ekaristi dan sebagainya. Kemudian gereja yang Katolik itu secara menyeluruh, secara universal di seluruh dunia itu mewartakan kerajaan Allah. Dan kemudian apostolik itu melalui kata dan perbuatan kita mewartakan Injil Tuhan. Melalui kata dan perbuatan kita, melalui pekerjaan dan tanggung jawab kita mewartakan kerajaan Allah. Nah, jadi dalam teks itu kamu temukan ciri gereja yang satu, Katolik. Ciri gereja yang satu itu di teks mana? Ciri gereja yang kudus itu di ayat mana? Kemudian yang Katolik itu di ayat mana menurut kamu? Dan yang apostolik itu di ayat yang mana? Oke? Jadi itu saja tugasnya untuk hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami ingin mempelajari dan kami ingin menjadi murid-murid-Mu yang setia. Kami ingin menjadi anggota gereja yang baik. Maka mampukanlah kami untuk menjalankan ciri-ciri gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dalam kehidupan beriman kami, dalam persekutuan, dan dalam keluarga kami masing-masing. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Go semangat untuk melaksanakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Selalu menjadi warga gereja yang baik, yang memiliki hubungan yang baik dengan sesama dan juga dengan Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati.
Bye bye.